Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengadakan acara bimbingan teknis aplikasi operator desa di tingkat Kecamatan Brebes pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Hadir dalam acara 23 operator desa dan kelurahan, Koordinator Pengelolaan Data Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan hadir dalam acara Bambang Setiawan Kabak Sosial Dinas Sosial Kabupaten Brebes, serta Camat Brebes Asip Fauzan SH. SIP, Elia Cariroh saat dikonfirmasi menjelaskan pemberian bimbingan teknis dimaksud agar dimasukkan variabel baru dalam pengolahan data DTKS yakni variabel aset, rumah, pendidikan, data bansos dari tingkat pusat sampai daerah. Mengenai banyaknya data yang berbeda antara data DTKS dan data kependudukan diakui penyebabnya karena tahun 2020 ada instruksi dari Kementerian Sosial untuk menghilangkan data aset dan rumah tahun 2022 ini variabel itu dimunculkan kembali serta ditambahkan data kependidikan. Hal ini dimaksud supaya memperbaiki data agar sesuai dengan realita di lapangan jelasnya. Sementara masyarakat siapa saja menemukan data agar bisa melaporkan seseorang agar dia yang kenyataannya mampu dan tergolong kaya tapi mendapatkan bansos, hal ini bisa dirubah di DTKS dengan melaporkan ke Kemensos menggunakan aplikasi usul sanggah dari Kementerian Sosial, paparnya. Ya, Pak. Melengkapan data apa, Pak? Lengkapan data variabel. Variabel apa yang ditambahkan ke operatornya? Bukan kita tambahkan, kita munculkan kembali. Oh, munculkan kembali. Apa ya? Variabel apa yang dimunculkan kembali? Perumahan, aset. Perumahan dan aset. Emang dulu data yang dimunculkan di DTKS tidak ada itu? Dulu perumahan ada. Dan aset? Dulu ada. 2020. Yang hilang? Setelah 2021. Setelah 2021 hilang? Tidak ada. Alasan hilangnya kenapa? Kebijakan Pimpinan provinsi apa pimpinan? menteri itu semua kan Bu Menteri? data pusat dari pusat. Ibu Menteri apa yang dari provinsi? Dari pusat. Semua data. Kita tidak Berarti punya wewenang untuk 2022 ini mengurangi atau mengotak-atik. Kita hanya sebagai user. Bahkan kabupaten pun sebagai user. Oh, sebagai user. Nah, ini 2022 bulan Maret ini dimunculkan kembali. Bukan data DTKS. Variabelnya itu Data terpadu Jateng. Data terpadu. Berarti ini ada pengulangan survei lagi apa gimana? Pemunculan kembali. Nanti kriteria miskin, data kemiskinan itu apa, variabel apa saja yang mereka dikategorikan miskin? Itu penentuan nanti kami kerjasama dengan BPS. Berarti data BPS baru dong yang dipakai, bukan data yang lama harusnya? Bukan data BPS, tapi data Jateng ini kita hitung di BPS, ya. baru penentuan apakah ini sangat miskin, dan lain sebagainya. Berarti kemarin variabelnya dihilangkan, otomatis tidak ada real mereka kategorikan miskin apa mampu ya? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat ya kan, sehingga mungkin orang mampu pun bisa dapat ya kan? Ya, kelemahannya di situ. Kelemahan di situ ya. Bapak Edo Erdian, dari mana Pak? Dari Dinsos Provinsi. Bagian apa? Bidang penanganan fakir miskin. Bidang penanganan fakir miskin. Ibu nama lengkap siapa Bu? Elia, Ibu Elia. Bagian apa? bagian pengelolaan data, Kepala bidang apa? subkoordinator, Subkoordinator Dinas Sosial Provinsi Jawa Dinas Tengah. Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini hari ini di Kecamatan Brebes ada BIMTEK teknis aplikasi tingkat kecamatan tahun 2022. Iya. Nah, acaranya apa Bu? Nah, sebenarnya kan ini merupakan tindak lanjut dari kondisi DTKS yang kemarin, di mana yang tadinya itu di tahun 2020 variabelnya cukup lengkap. Itu ada komponen tentang perumahan, kesehatan, kemudian ada aset. kondisi aset, kesejahteraan, ada sekitar 43 variabel. Nah, katanya hilang, Nah, dihilangkan. itu hilang di 2021. Lah, hilang itu siapa yang menghilangkan apa yang? Itu kebijakan dari Kebijakan. kementerian. Sehingga mereka bisa otomatis dimasukkan, yang mampu pun bisa dimasukkan dong. Ya, Kategori itu. yang jelas dengan kebijakan yang baru itu tidak ada pemeringkatan. Pemeringkatan sudah tidak ada. Jadi tidak ada, kalau dulu kan ada yang sangat miskin, hampir miskin, rentan miskin. Nah, yang saat ini itu tidak ada pemeringkatan. Atau tidak ada peringatan? Ya, sehingga
sehingga kita butuh alternatif lain karena Alternatif. selain variabelnya nggak kurang mensupport untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, itu juga untuk intervensi sasaran penanggulangan kemiskinan nggak bisa karena data-datanya lebih ke data-data kependudukan. Oh, Jadi misalnya ada NIK, kemudian KK, kemudian nama ibu kandung. Nah itu kan untuk intervensi penanggulangan kemiskinan kesulitan. Misalnya siapa yang nggak punya listrik, yang nggak punya jamban, yang rumahnya tidak layak huni, itu akan kesulitan kita mendeteksi dengan data yang ada saat ini. Sehingga Provinsi Jawa Tengah itu merancang namanya data terpadu Jawa Tengah. Data terpadu Jawa Tengah itu berusaha melengkapi variabel yang ada di DTKS. oh gitu. Yang tadinya sudah ada, kemudian nggak ada, sekarang kita lengkapi dan kita tambahkan sesuai kebutuhan lokal di Jawa Tengah. Kayak misalnya kita menambahkan komponen untuk pemberdayaan itu misalnya untuk kebutuhan misalnya pelatihannya seperti apa, kemudian bansosnya tidak hanya bansos pusat tapi juga bansos dari tingkat pusat sampai tingkat desa itu ada, kita tambahkan variabel itu. Kemudian jenis pendidikan kita tambahkan, jadi misalnya kalau dulu tidak mencakup komponen tentang pendidikan di pesantren, sekarang kita masukkan kayak ULA, USTA. Bu, kalau kategori miskin menurut kantor sosial itu apa? Karena kenyataan di lapangan berbeda nih dengan data BPS. Waktu BPS kan penghasilannya 11.000 sehari satu orang. Iya. Nah, kenyataannya penghasilan lebih dari itu pun dapat BPNT, apa bansos atau PKH atau KIS. Iya. Itu gimana? Data sebenarnya gimana? Iya, sebenarnya ada Permensos yang mengatur tentang kriteria kemiskinan. Cuma memang dengan kondisi saat ini sebenarnya yang benar-benar bisa menetapkan itu adalah wilayah setempat. Wilayah tempat. Jadi siapa yang benar-benar miskin itu asumsinya yang tahu adalah masyarakat desa setempat. Kemudian diusulkan. Manakala sebenarnya dia nggak masuk kriteria itu sebenarnya bisa ditidaklayakkan. Bagaimana caranya? Melalui aplikasi di 6NG. 6NG. Iya, yang pusat. Yang tidak melayakkan siapa? Warga, masyarakat bisa? Kalau masyarakat itu melalui aplikasi usul sanggah. Manakala Usul sanggah? Iya. Misalnya masyarakat melihat tetangganya itu sebenarnya nggak layak dapat, dia bisa menyanggah melalui aplikasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu atau dia bisa masyarakat mengusulkan. Kalau dia merasa tonggoku ini layak kok nggak masuk gitu, itu bisa diusulkan untuk masuk DTKS. Sebenarnya pemerintah pusat juga membuka keran-keran itu gitu. Jadi kalau di daerah bisa menindaklayakkan, masyarakat bisa mengusulkan dan menyanggah. Oh begitu. Ya.